Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faras Pandia Marcelino Yusuf dengan nomor NIM 210512140047 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021 A. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum ke sejarah komputer itu apa sih? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan bagi seseorang yang ahli di bidang aritmatika. Namun, pada tahun 1897, barulah julukan komputer menjadi perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Nah, pada awalnya pengolahan informasi komputer itu hampir eksklusif berhubungan dengan aritmatika. Namun, komputer modern yang dipakai sekarang bisa digunakan untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, sebenarnya komputer bisa didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Nah, konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Selanjutnya, sejarah komputer. Nah, pada sejarah komputer ini, sejarah komputer dibagi menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sekarang kita akan membahas sejarah komputer sebelum tahun 1940. Komputer salah satunya bisa disebut sebagai alat-alat pengolahan data. Salah satu bentuk komputer yaitu abacus atau biasa disebut dengan sempoa bagi kita di sini. Nah, ini cara kerjanya itu melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian yang digeser yang diatur pada sebuah rak. Lalu yang kedua yaitu kalkulator roda numerik yang ditemukan pada tahun 1692, ditemukan oleh Blaise Pascal. Cara kerjanya itu menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan digit. Lalu kedua, alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis full. Nah, alat ini adalah hanya untuk melakukan penjumlahan. Lalu yang ketiga ada kalkulator roda numerik 2, ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. 4. Kalkulator mekanik, ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Courmelles. Kalkulator ini dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Generasi komputer. Keempat generasi komputer ini berada pada masa setelah tahun 1940. Generasi pertama.
Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Nah, komputer generasi pertama umumnya memiliki kelemahan, seperti cepat panas dan mudah terbakar. Nah, saat proses atau menyimpan data. Nah, pada komputer generasi pertama ini, komputer masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Input komputer generasi pertama yaitu menggunakan pita kertas dan punch card. Outputnya berupa printer. Pada komputer, ia memiliki prosesnya hanya bentuk daya kecil dan sunyi berkelas, sehingga generasi pertama yaitu any yang hidup pada tahun 1919 hingga 1995 dan John W. Titik yang memiliki berat hingga 3 ton. Beratnya cukup berat dan membutuhkan ruangan yang sangat luas, yaitu 1457 meter persegi, hanya untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen-komponen pendukung yang dimiliki oleh ENIAC. Contohnya seperti 40 lemari kabinet, 6.000 stapler, serta hingga 18.000 tabung hampa. Lalu komputer generasi kedua. Komputer ini merupakan update dari generasi sebelumnya, yaitu bisa disebut generasi tabung vakum generasi pertama. Generasi tabung vakum ini mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor dengan sebagai komponen utama komputer yang sangat canggih. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer bertransistor ini memiliki beberapa kelebihan. Yang dimiliki adalah ukuran yang kecil, tidak terlalu panas karena tidak menghasilkan panas yang banyak, dan minim tingkat kegagalan. Tingkat kegagalan yang tinggi pada generasi sebelumnya itu disebabkan oleh yang sangat mudah panas, tabung vakum yang mudah panas. Nah, pada komputer generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, namun digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL. Pada generasi kedua, komputer ini memiliki ciri-ciri yaitu proses operasi yang lebih cepat, pastinya lebih dari generasi yang pertama. Lalu mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Lalu mampu menggunakan proses real time dan real sharing. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu
menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh komputer generasi kedua yaitu LARP. Hanya ada 2 LARP yang pernah dipasang dan digunakan. Salah satunya terdapat di Lawrence Precision Labs di California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer-komputer LARP ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Lalu dilahirkan pada komputer generasi ketiga. Generasi ketiga ini bisa disebut sebagai generasi IC. Bentuk transistor itu diperkecil, kemudian diletakkan di dalam IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby pada tahun 1958. IC memiliki kelebihan lebih cepat dan efisien daripada transistor. Generasi ini merupakan generasi di mana komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Nah, komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri kapasitas memori yang pastinya lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar. Nah, lalu karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat. Dan yang terakhir, pastinya mendapatkan software upgrade atau peningkatan software. Contoh, komputer generasi ketiga merupakan IBM System 360. Pada gambar terlihat ya, pertama ini lebih kecil daripada generasi sebelumnya, dan juga bisa dipastikan lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Jadi komputer IBM System ini lebih kompak dan tidak memakan ruang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Pada generasi keempat, generasi ini memiliki tujuan untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Nah, di sini terdapat beberapa istilah seperti Large Scale Integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam suatu chip. Lalu ada Very Large Scale Integration atau bisa disebut VLSI, memuat ribuan komponen dalam suatu chip tunggal. Lalu ada lagi Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Nah, ini meningkatkan banyak komponen tersebut yang dari ribuan menjadi jutaan. Pada komputer generasi keempat, pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC sebagai penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. Sudah bukan hanya di laboratorium penelitian maupun pemerintahan. Kemudian pada 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya saja memasuki masa mikroproses. Pada generasi ini, istilah PC sudah mulai muncul. Perangkat ini mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu seperti laptop. Contoh komputer generasi keempat yaitu Apple II. Apple II ini salah satu Macintosh. Apple Macintosh ini menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya. Sementara pada saingannya masih menggunakan komputer dengan berbasis teks. Contohnya seperti MS-DOS. Nah,
Macintosh ini juga mempopulerkan penggunaan integratif mouse. Baik, sekian, terima kasih. Berikut adalah penjelasan saya dari sejarah komputer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.